sama mau dijodohin buat nikah sama tetangganya kita kan sebenarnya dia aslinya bukan asli Pulau Jawa sini, pulau lain, dijodohin, terus dia bilang pada intinya bilang mau nikah segala macam. Sebetulnya dari sebelum dijodohin pun kita tuh sempat liburan ke Bandung nih Pak Ustadz. Jadi dia tuh bilang dia mau ke Bandung ada acara kantor. Saya tuh udah mulai curiga nih karena dia tuh kantor kita tuh nggak ada yang cabangnya di Bandung gitu. Dia mau ke Bandung mau ngapain? Kemungkinannya ada dua. Dia selingkuh sama cowok lagi atau dia mau ketemu sama perempuan gitu kan. Kayaknya dia ke Bandung, saya susulin. Nggak tahu kenapa, bantuan setan atau gimana kali ya. Bandung kan luas ya Pak Ustadz nih. Tapi kita ketemu gitu. Ketemu di satu tempat, dia lagi sama perempuan yang mau dijodohinnya itu. Ketemu papasan, udah di situ saya intinya ya ngambek lah ya, marah segala macam, kecewa. Kamu ngambek marah, kamu tuangkan nggak di situ? Enggak. Oh enggak. Saya tiba-tiba saya nyapa dia, nyapa perempuannya juga, biasa aja nyapa kayak teman. Terus saya pergi, saya telepon, marah-marah segala macam lah gitu. Terus pada akhirnya ya saya stay di hotel dekat situ. Dia juga nyusulin, kan dia pengen nyusulin segala macam, minta maaf segala macam. Di situ masih hubungan kita masih bisa baik lagi. Pada akhirnya dia mau tunangan segala macam. Di situlah saya titik kekecewaan saya dalam artian, pada intinya katanya lu tuh mau bareng-bareng sama gue gitu. Kenapa lu harus nikah sama perempuan? Di situlah saya kecewa. Dia pernah menjanjikan kepada kamu bahwa kita akan begitulah gitu ya. Kita hidup bareng segala macam, beli rumah segala macam gitu kan. Pada intinya planning kedepannya kita bakal hidup bareng. Dia malah jodohin nikah sama perempuan, terus kenapa mau gitu, pada intinya kan bisa nolak gitu kan. Iya, oke. Sebentar saya potong sedikit. Sepertinya kamu dalam banget ya, artinya mohon maaf nih ya, karena saya kan nggak pernah tahu aktivitas sebetulnya seperti apa sebenarnya. Berarti kamu sudah sangat jauh ya aktivitasnya? Oh iya, kita sering melakukan hubungan gitu ya? Oh iya, itu cukup aktif lah mungkin ya. Mungkin karena udah melakukan hubungannya itu kali ya Pak Ustadz, jadi saya juga merasa ada kliknya lebih kuat lagi ya? Kliknya lebih kuat dan merasa dikecewakan gitu. Lu udah nyentuh gue, kenapa? Oh iya, lu udah menodai aku gitu, takkan kamu melepaskan aku gitu? Sebelumnya kan, pada artian sebelumnya saya tahu saya gay gitu, tapi saya kan nggak berhubungan badan gitu kan. Sama dia kan saya berhubungan badan, tahu rasanya enaknya segala macam tuh sama dia gitu. Terus kenapa lu ninggalin, itu sih kecewanya mungkin di situ. Oh iya memang saya beberapa punya pasien juga Rukiah gitu, beberapa belum sempat hubungan memang. Jadi kalau udah sampai hubungan tuh kecewanya dahsyat ya berarti. Dahsyat. Karena setannya juga lebih gila kali. Karena untuk melakukan hubungannya pun perlu keberanian yang cukup kuat kan. Iya. Jadi kayak kalau saya sih dulu ngerasanya kayak apaan laki-lakian gue bakal dipertaruhkan nih ketika gue berhubungan sama dia gitu kan. Itu yang gue pikirin sih. Terus ini kan hubungannya yang cukup aneh gitu kan. Apakah akan enak atau gimana gitu kan, itu kan dipikirin juga gitu. Tapi akhirnya maaf ya, akhirnya kamu menikmati ya? Menikmati. Subhanallah. Sangat menikmati. Subhanallah. Ya Allah. Nauzubillah. Ya, kamu menikmati seperti itu. Akhirnya timbul dihukum sama Allah kekecewaan yang luar biasa. Kekecewaan, finansial, semuanya kan disitu kan habis-habisan ya Pak Ustadz ya. Ditempa habis-habisan sampai mungkin ya semuanya alhamdulillah Allah juga kasih kemudahan untuk menyelesaikan. Tapi itu kan disitu titik di mana saya terendah gitu. Bahkan yang saya panggil aja kan sama dia terus-terusan kan. Pada awal-awal kan saking bener-bener kecewa terus tapi masih sayang, masih cinta segala macam. Pokoknya di otak saya itu cuma ada dia. Oh, jadi kamu tuh seperti orang kena sihir ya? Iya. Tapi tepatnya sih mungkin kayak begitu, kayak gak lost aja gitu. Yang diingat tuh cuma dia gitu. Wah, subhanallah ya. Jadi karena mau menikah, lalu kemudian kekecewaan luar biasa timbul karena kamu sudah sedekat itu ya, udah satu tubuh istilahnya dengan dia, hingga kamu seperti itu. Oke. Kemudian kan saya datang tuh waktu itu kan. Saya datang, kemudian saya ruqyah dan kemudian kamu juga terindikasi ada gangguan jin juga ya. Jadi karena memang hal seperti itu memungkinkan ada memang sudah dari awal ada jinnya, mungkin juga masuk karena kalian membiarkan diri kalian terus dipengaruhi oleh perbuatan setan, kemudian setan juga menguat di situ, bisa macam-macam. Ba'da kamu konseling dan kemudian ruqyah, apa yang kamu rasakan?
Pokoknya setelah saya ketemu Pak Ustadz, konseling, diruqyah segala macem, pada intinya pikiran saya itu lebih tenang. Lebih tenang dulu ya? Lebih tenang dulu. Awalnya yang paling pertama dapatnya tenang ya? Dulu. Yang paling pertama itu dapat tenang. Jadi bisa berpikir, berkomunikasi gitu kan sama orang rumah juga kan. Awalnya sama sekali nggak bisa komunikasi kan. Mentok ya, kaku ya, butek ya. Kaku. Awalnya tenang. Terus yang kedua lebih merasa aduh saya itu sebetulnya masih punya Allah nih gitu. Oh, sisi yang dulu tertutupi itu agak muncul ya? Agak muncul yang dulunya ya bawa-bawa fitrah kamu tuh tadi ya? Bawa-bawa mikirin Allah kan, kelakuan aja bejat-bejatnya gitu kan. Setelah konseling di ruqyah ya pertama kali, oh masih ada Allah nih. Mungkin efeknya dari surat-surat yang Pak Ustadz bacain juga ke saya kali ya. Dengan izin Allah ya? Dengan izin Allah gitu kan. Jadi di sugesti saya pun udah tertanam lagi gitu bahwa saya itu masih punya Allah dan agama saya gitu. Apalagi kamu dulu ayahmu juga ustadz, ibumu juga ustazah, kamu juga disekolahkan di sekolah Islam. Jadi proses nyambernya lagi lebih cepat. Jadi mungkin karena benteng di awalnya tuh udah kamu sudah punya pondasi ya. Yang dari yang ditinggalin itu. Terus yang ketiga ya saya merasa ya dengan yang saya lewatin tuh menyesal ada, tapi nggak perlu dilupakan gitu. Dalam artian ini akan jadi pelajaran. Ketika itu nggak akan ada yang sekarang gitu kan. Saya berpikirnya kayak begitu gitu. Apa yang mendorong kamu untuk tobat dan memperbaiki diri itu? Pertama kalinya saya pikirin itu bukan diri sendiri tapi lebih ke orang tua Pak Ustadz. Oke, saya tambahin dulu sahabat muslim ya, bahwa ayahnya ini adalah seorang ustadz besar di kampungnya, ibunya juga ustazah. Ibu ustazah juga kan? Pemimpin pengajian juga kan? Masih ceramah juga kan? Bahkan di sini pun di rumah pun ada pengajian. Di rumahnya ini saya lagi di majelis taklim ini. Jadi makanya saya bilang tadi suatu yang luar biasa ini kisahnya. Orang ustadz besar di kampungnya, di daerahnya, ibunya juga ustazah, pengisi pengajian dan punya majelis taklim. Saya pun sedang di majelis taklim seperti ini. Lalu Allah uji keluarga ini dengan keadaan demi menjaga apa tadi? Ya pertama ya orang tua. Saya pikirin nama baik segala macam gitu. Gimana caranya aib saya ini tuh nggak menghancurkan mereka, itu yang pertama. Pada awalnya. Terus makin kesini ternyata orang tua pun memang hampir puji syukur sih. Alhamdulillah saya punya orang tua yang bisa jadi rumah buat saya. Dalam artian rumah tuh tempat kembali yang memang benar-benar buat jadi naungan saya gitu. Karena agama tadi. Agama tadi. Dan yang selanjutnya untuk diri saya sendiri gitu. Dalam artian hidup saya tuh kalau gini-gini aja ya gak akan majunya secara akhirat dan dunia kan. Maksudnya akan stuck di situ-situ aja gitu. Jadi langkah baiknya ya perbaiki diri sendiri, syukur-syukur dengan memperbaiki diri sendiri itu bermanfaat juga untuk orang banyak gitu, dengan pengalaman hidup saya gitu kan, dengan semua yang saya punya, pengetahuan dan segala macam gitu kan. Itu sih yang saya pikirkan, dan yang saya takutin itu ya azab Allah. Azab. Kita sudah saksikan bersama ya kayak begini, azabnya langsung di dunia tuh banyak sekali kan. Langsung sekali gitu kan, mengerikan sekali gitu. Jadi ba'da ruqyah juga dengan konseling mulai kayak tumbuh subur lagi ya, itu ya. Tung mulai muncul pohon-pohon pemikiran, pohon-pohon kesadaran, pertobatan tuh gitu ya. Ba'da itu tadinya memang tertutup oleh ya itu tadi ya, setan masuk di situ kan. Iya. Sekarang ini kamu kan akhirnya di pasanganmu yang kamu cerita tadi, kamu menggagalkan dia pernikahannya waktu itu. Pertama motivasinya apa, dan kemudian apa teknisnya waktu itu yang kamu lakukan? Pertama saya pikir di situ kan pikiran saya udah mulai benar tuh Pak Ustadz ya. Udah mulai agak-agak benar lagi, udah nggak aneh, udah nggak menumpuk lagi gitu. Saya pikir jangan sampai, karena gini loh, saya tahu pasangan saya ini tuh belum sembuh. Dalam artian belum sembuh tuh belum dapat penanganan yang baik gitu. Karena dia tidak punya lingkungan yang seperti kamu ya? Betul. Pertama, terus yang kedua juga dia jauh dari orang tua kan. Anak kos-kosan gitu yang nggak ada orang tua segala macam. Feeling saya ketika kita pisah pun dia tuh belum mencoba untuk memperbaiki diri. Saya nggak mau sampai perempuan itu akan jadi korban. Karena banyak Pak Ustadz sampai sekarang pun yang udah menikah tuh laki-lakinya masih terjun di dunia LGBT. Oke. Yang kamu maksud dengan korban adalah mau bikin kamuflase status sosial aja apa gimana? Iya, saya gak mau si perempuan itu cuma jadi tameng si cowok ini aja gitu. Tameng dalam konteks dia nikah berarti dia benar gitu kan. Pokoknya jangan sampai perempuan itu jadi tameng, dan yang kedua jangan sampai dia kena penyakit yang aneh-aneh lah dari pergaulan si cowoknya ini. Masya Allah, dia kok udah bawa segudang sesuatu nih ya.
karena kan misalnya dari saya clean. Kalau misalnya dia nanti main lagi sama orang lain terus dibawa ke rumah, itu kan yang bahaya. Astagfirullah. Gitu. Oh iya, banyaknya gitu ya. Masih mending kalau yang kena si istrinya aja. Kalau sampai ke anak, saya udah berpikir panjang ke sana gitu. Berarti kamu punya niat baik di situ ya? Jadi panjang kamu itu ya? Iya, niat saya sih itu. Terus yang kedua, Allah pun kasih kemudahan gitu. Dalam artian saya kan otomatis saya tahu nama si perempuan itu. Karena kan undangannya saya udah dapet nih dari awal kan. Saya tahu namanya, saya cari di sosial media nih, di Instagram. Ketemu Pak Ustadz, satu kali nyai pun ketemu. Oh, Masya Allah. Terus saya saya follow dia itu, dia pun langsung follow back. Karena tanpa saya kira dia pun udah punya pikiran. Dari pertama kita ketemu di Bandung. Oh, pernah ketemu itu dia? Ketemu di Bandung. Dia terganggu pikirannya? Udah terganggu pikirannya nih. Ini tiba-tiba ketemu orang ini, kayaknya orang ini tuh ada sesuatu yang ingin disampaikan nih gitu. Karena saya pun natap si cewek ini pun pas kita salaman pun aneh gitu. Dia merasa dari situ. Makanya dia mulai, saya chat Assalamualaikum. Awalnya Assalamualaikum doang nih di chat itu, di DM tuh Assalamualaikum. Dia langsung jawab, Waalaikumsalam, ada apa Mas? Semoga Mas memberikan jawaban buat saya dari segala doa-doa dan sholat istikharah saya. Oh, tiba-tiba dia gitu? Situ. Langsung connect ke situ. Nah, situ kan saya merasa dibuka pintu kan. Oke Mbak, saya mau ceritain kalau misalnya calon suami Mbak tuh gini. Kamu ceritain semua? Saya ceritain semua, kita pasangan, kita berhubungan badan segala macam saya ceritain. Sampai buat buktinya pun gini ya Pak Ustadz, kalau misalnya saya mikir buat kepentingan saya sendiri, saya nggak mungkin kasih foto-foto kita waktu lagi berdua, itu aib. Karena saya mau, ini demi kebaikan ya, saya mau berguna buat orang banyak. Saya kirim aja foto-foto kita lagi berdua, lagi istilahnya intim lah, lagi segala macam tuh dikirim. Pada akhirnya dia tanpa dikirim foto pun dia sebetulnya percaya. Tapi kan dia perlu bukti untuk orang tuanya nih. Gimana caranya orang tuanya ngerti kondisi saya gitu. Karena kan di otak orang tuanya si perempuan ini tuh, ini orang baik, keluarganya baik-baik. S2 juga gitu kan, berpendidikan, kerjanya juga bagus. Kalau cuma dari omongan doang, mungkin orang tuanya akan berpikir, gimana akal-akalan anak gue aja gak mau nikah gitu. Makanya saya kasih tahu. Dan kalau Allah selang berapa lama, orang tuanya yang langsung hubungin saya. Lalu kamu jelasin ulang. Alhamdulillahnya percaya dan berterima kasih juga. Sampai pada akhirnya, yang saya sesalin itu Pak Ustadz, kalau dari pihak perempuannya ini, calon istrinya itu semua keluarganya memahami dan mengerti gitu. Tapi yang saya salin itu dari keluarga si laki-lakinya yang tidak merespon saya dengan baik. Pada intinya dia lebih percaya ke anaknya, adiknya itulah, si kakaknya itulah gitu. Jadi adiknya si mantan pasangan saya ini tuh nelpon saya, nanya segala macam. Saya jelasin dari A sampai Z, nggak percaya. Saya tuh cuma ngasih saran, Mas, alangkah baiknya kakakmu ini tuh diperhatiin dulu gitu, kemudian disembuhin dulu baru dinikahkan. Tapi kalau Allah tanpa diobatin dulu, tanpa disembuhin dulu, malah langsung dinikahin sama perempuan yang kedua. Dan sekarang udah menikah. Siapa? Si mantan saya ini. Sama yang bukan itu, bukan lain lagi. Perempuan baru, udah menikah. Mungkin maksudnya siapa tahu bisa sembuh sambil berjalan. Mungkin. Tapi kayaknya berat juga kalau kayak gitu ya. Oh itu ya akhirnya ya, kamu berhasil menggagalkan itu, akhirnya berhasil gagal ya? Iya, berhasil gagal. Oke, sekarang nih kita udah di ujung-ujung podcastnya nih, berkaca dari pengalaman kamu, kiat apa yang bisa dilakukan oleh orang yang baru sadar diuji dengan disorientasi seksual? Misalnya kayak tadi SMP kamu kan gitu. Kalau kayak gitu-gitu sarannya apa? Dan itu satu buat yang baru belum tercimpung ya. Dan kedua yang sudah kecimpung apa? Jadi yang masih merasa aneh, asing, dengan yang sudah profesional lah gitu. Sarannya gimana? Jadi gini ya Pak Ustadz, sebetulnya dunia kayak gini tuh ada dua kategori kalau saya lihat. Ada yang memang awalnya dilecehkan sama laki-laki. Ada traumatik. Ada hal-hal yang sifatnya traumatik lah ya, bukan hanya laki-laki. Jadi ketahusan. Ada yang keduanya memang udah kayak saya ini nih, dari awal ngerasa gitu. Beda gitu. Ada dua. Nah kalau misalnya yang traumatik, saya sih sarannya kayak jangan jadikan trauma itu tuh menjadi bumerang dan alasan untuk lu ngelakuin itu gitu. Itu nggak jadi alasan, karena pada akhirnya itu akan jadi bumerang buat diri lu sendiri gitu. Karena dunia ini tuh nggak akan ada ujungnya, malah hukumannya yang akan makin banyak pada akhirnya gitu kan. Iya. Percaya deh, saya udah ngalamin
sejatuh itu, seterpuruk itu, segila itu karena udah mencoba masuk ke dunia ini. Nah kalau untuk yang merasa kayak saya itu kan merasa beda dari awal. Kalian merasakan perbedaan itu harus. Tapi jangan jadikan perbedaan itu untuk menjurus ke arah sana. Jadikan perbedaan itu ke hal yang lebih positif. Misalnya dengan perbedaan itu kalian lebih teliti, lebih peduli dengan diri sendiri, lebih mungkin secara akademis lebih pintar. Biasanya itu orang-orang kayak saya itu secara akademis dia otaknya lebih jalan gitu. Gitu ya. Mungkin lebih diarahkan ke hal-hal yang positif. Kalian berteman dengan perempuan itu boleh. Menurut saya itu bukan jadi hal yang kayak gimana, tapi bertemannya dalam kapasitas yang ada aturannya, ada batasannya, jangan terlalu lost, jangan terlalu terbawa suasana juga. Terus yang kedua itu sih, jangan jauhin Tuhan, jangan jauhin Allah. Berarti harus urusannya nggak ada lagi dunia ini, pasti agama lagi. Allah gitu. Karena ya pada prinsipnya kan Allah tuh nggak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah gitu kan. Dari agama lah kita nanti bisa mengidentifikasi di mana titik-titik itu ya. Kesalahan kita nih, gimana titik-titik yang harus dihindari dan di mana titik-titik yang emang harus didekati gitu. Berarti datanglah ke ustadz gitu ya. Datang ke ustadz, pemuka agama yang memang orangnya yang tepat gitu. Tepat ya. Karena ada juga kan Pak Ustadz, saya juga pernah beberapa kali menemui ustadz yang memang jatuhnya itu bukan menasihati tapi malah menjustifikasi gitu. Masa? Iya, ada salah satu pemuka agama di salah satu kampung lah saya datangi, saya cerita ABCD, niatnya ingin memperbaiki diri, malah dijudge gitu, dijustifikasi kalau lu tuh salah, lu tuh udah jauh dari Tuhan gitu. Dihakimi maksudnya. Dihakimi gitu. Tapi tanpa ada solusi. Saya mikir, lu mah kotor dan lain-lain gitu ya. Betul. Jadi nggak depan empati. Jadi pintar-pintarlah nyari orang yang mau diajak konsultasi gitu. Berarti kalau kayak begitu, ketika ini hambatannya cukup banyak, berarti nggak ada cara lain kecuali berdoa. Adukan dirimu kepada Allah ya. Betul. Ya Allah, aku nih gini, mana tuh kemana, arahin tempat ke siapa, aku harus gitu ya. Nah kalau yang udah pro ini gimana nih? Kalau udah pro kan liar nih, udah kecipok-kecipok nih. Sebetulnya gini Pak Ustadz, orang kayak kita itu sebetulnya dalam hati kecilnya ada ingin berubah. Semua pasti ada. Pasti nih teman-teman yang nonton yang emang udah pro nih, pasti dalam hati kecil tuh pengen berubah. Cuman ya itu, apakah ada rumah untuk dia kembali? Apakah ada orang yang memang tepat untuk menjadi tumpuan dia gitu? Jadi ya butuh orang yang memang tepat dan rumah yang memang tepat untuk dia kembali. Karena kalau misalnya gak ada dua tempat itu, ya akan terus bergulir aja Pak Ustadz. Karena apa ya, hal-hal yang untuk menjumuskan ke arah sana tuh banyak terbuka untuk sampai sekarang ya. Apalagi sekarang lebih banyak tempat justru gitu. Tempat-tempat yang belum menerima dipaksa menerima kan sekarang. Betul. Kalau sekarang tuh kayak begitu. Jadi ini mereka Mayday-nya tuh tolong SOS itu harus lebih berat lagi sebenarnya mereka ya. Susah ya. Dan harus lebih berani untuk keluar dari zona nyaman itu sih. Keluar dari comfort zone yang memang buat dia happy. Pertama harus meminta kepada Allah satu. Seburuk apapun dirimu, walaupun dirimu Fir'aun misalnya gitu ya, meminta ya Allah tolonglah aku ya Allah tolong. Mungkin nanti dari situ Allah akan perbaiki. Yang kedua adalah setelah doa tentu ikhtiar kita pribadi gitu. Kerja keras gitu. Tempat yang tepat dan orang yang tepat untuk kita berkonsultasi gitu. Sekarang closing statement. Sekarang pernyataan terakhir dari masalah LGBT ini, apa yang mau kamu sampaikan semua? Yang pertama, ini buat adik-adik yang masih kecil-kecil gitu, ataupun yang memang udah terjun di dunia itu. Dunia itu nggak akan ada ujungnya. LGBT itu nggak akan ada ujungnya. Dalam artian ujung itu nggak akan ada pernikahan, nggak akan ada ikatan, nggak akan ada hal yang memang turunan juga nggak akan ada apalagi gitu, itu nggak akan ada gitu. Terus yang kedua, karena nggak akan ada ujungnya, carilah dunia yang akan ada ujungnya gitu. Dalam artian, ya dunia yang normal pada semestinya itu seperti apa gitu. Dan yang ketiga, nggak akan ada hal positif sedikit pun. Ya mungkin sekarang yang masih ada dunia itu merasa masih ada hal positif segala macam gitu, masih ada happy, kesenangan. Tapi pada akhirnya percaya, karena saya udah menjalani dan melewati, malah akan ada keterpurukan, kehancuran. Mungkin pada ujungnya penyakit yang tidak akan ada sembuhnya gitu. Itu sih pada akhirnya sih pada titik baliknya penyakit azab dari Allah tuh penyakit itu yang akan ada sembuhnya ya. Contohnya HIV lah. HIV itu nggak akan ada sembuhnya gitu. Jadi ya pada intinya
hidup tuh sekarang realistis aja lah, dalam artian cari yang emang ada benefit dan value yang baik dunia akhirat. Karena saya percaya sih kalian mau ada di agama apapun, Islam ataupun bukan, yang terjun ke dunia itu di agama kalian pun tidak akan ada yang mengajarkan ke arah sini gitu. Tidak ada celah sedikit pun pembenaran untuk membenarkan gitu, kayak begitu. Jadi ya alangkah baiknya dekati Tuhan, karena Tuhan Allah itu nggak akan butuh kita, tapi kita yang butuh Allah gitu. Kita sebagai hamba yang butuh Allah gitu. Dan yang kedua ya jauhi dunia-dunia yang nggak akan ada ujungnya gitu. Lingkungan. Jadi pertama harus ada tekad, niat tadi berubah, kemudian jauhi lingkungan. Sebagaimana Rasulullah juga mengatakan seperti itu ya. Lingkungan yang berpotensi ke arah sana tuh dijauhi. Baik, berarti kalau tadi udah disampaikan pesannya dari semoga ini bisa bermanfaat podcast kali ini dan bisa menambah wawasan, atau ada yang mau bertobat dan lain-lain, silahkan bisa hubungi saya juga di nomor telepon, bisa juga mungkin diskusi nanti kita atau apa musyawarah. Demikian sahabat muslim, semoga ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.